Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Esti Maria Febriani dan rekan saya Risma Humairo Aulia Hasanah dalam acara kesayangan kita, Bincang Santai. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Pemirsa, jika saya bertanya mengenai kata ekonomi dan pandemi COVID-19, apa yang ada di benak pemirsa? Tidak stabil, merugikan banyak pihak, atau krisis ekonomi lagi? Kita semua sudah merasakan selamat ini bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian negara. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi sangat tidak stabil. Hal ini bisa dimaklumi mengingat dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja. Maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Lalu, bagaimana perubahan yang sangat dirasakan masyarakat selama masa pandemi? Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Mari kita simak bersama jawabannya. Bisa, di studio kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Mas Muhammad Fahriza Amiruddin dengan nomor induk mahasiswa 2019-07-10148 asal Magelang. Mas Aji Maulana Hasan dengan nomor induk mahasiswa 2019-07-10133 asal Pekalongan. Dan Mbak Fathia Khonsa Arifah dengan nomor induk mahasiswa 2019-07-10146 asal Kebumen. Beliau bertiga adalah seorang mahasiswa yang akan berbagi pendapatnya mengenai perekonomian Indonesia saat ini. Selamat malam Mas Fahriza, Mas Aji, dan Mbak Fathia Khonsa. Apa kabar? Malam Mbak Esti, Mbak Risma. Senang sekali rasanya Anda semua dapat hadir di studio kita hari ini. Berbicara tentang ekonomi, saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Mas Fahriza. Apa sih pandangan Mas Fahriza terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, saya berbicara menanggapi dari hal stabil atau tidak stabil. Jika ditanyakan kepada saya, kondisi ekonomi saat ini itu bagaimana, stabil atau tidak? Ya, maka tentu saya akan jawabnya, sepertinya kondisi ekonomi di Indonesia ini tidaklah stabil. Ya. Kenapa? Karena secara kasar saja, kalau kita lihat masih sering terjadi kenaikan bahan-bahan pokok seperti itu, ataupun kenaikan barang-barang yang lain. Ya, saya tinggal di pesantren, ya, walaupun saya tidak tidak selalu mengalami kenaikan barang-barang tersebut, tapi saya seringkali mendapatkan keluhan-keluhan mengenai kenaikan harga-harga barang tersebut, ya. Apalagi kalau di pesantren saya sering pastikan ke dapur, ya, untuk ambil makan lah dan lain-lain. Nah, di situ berbagi cerita juga dengan ibu dapurnya yang memasakkan kita semua di pesantren. Nah, keluhan mereka pasti seringnya ya, kalau ke pasar kemudian harga cabai naiklah, bisa 2 kali lipatnya, harga ini, harga itu naiklah, seperti itu. Nah, saya kira dengan melihat hal seperti itu saja sudah bisa diambil sebuah kesimpulan
bahwasanya keadaan ekonomi di Indonesia itu memanglah tidak stabil dengan naik turunnya harga-harga tersebut. Oke, mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu menurut Mas Fariza bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak stabil. Lalu bagaimana sih pandangan menurut Mas Aji sendiri? Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya pribadi tentang perekonomian yang terjadi di Indonesia saat ini itu memang ya seperti yang kita ketahui, efek dari pandemi ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia kemungkinan besar perekonomian sangat tidak stabil gitu loh. Dengan pandemi ini kita semuanya amburadul, tidak tertata, dan semua jadwal yang kita lakukan itu seperti harus kita reschedule gitu. Tidak apa yang kita tuju itu tidak bisa. Nah, kayak misalnya semua itu berarti kan harus berubah. Ketika orang kerja seperti itu kan harus nggak boleh keluar. Harus ketika orang yang masih penting kalau orang yang kerja itu kantoran, dia masih bisa di dalam rumah seperti itu kan. Cuman kita lihat ketika untuk para pekerja yang kalangan bawah seperti pedagang atau tukang ojek, itu perekonomian mereka pasti sangat terganggu karena pada dasarnya mereka itu mencari rezeki kan di luar rumah seperti itu kan. Tetapi ketika pandemi ini pemerintah mewajibkan untuk kita diam di rumah saja, stay at home gitu itu kan. Tapi di lain sisi mereka juga harus keluar rumah untuk mendapat rezeki itu. Nah, emang yang paling kerasa kemungkinan untuk kalangan bawah. Cuman kalau untuk kalangan atas ya walaupun memang sangat kerasa, cuman mereka masih bisa lah kerja di dalam rumah seperti kantor atau di hadapan komputer seperti itu. Cuman memang kalau yang untuk kalangan bawah memang sangat kerasa sekali. Jadi perekonomian di Indonesia saat ini memang sangat tidak stabil. Apalagi ada kenaikan-kenaikan harga karena susahnya suatu transportasi atau gimana itu. Apalagi misalnya kayak kemarin aja kan kita sudah tidak stabil, ditambah ketika ada bantuan dana sosial seperti bansos itu, justru malah dikorupsi gitu kan. Ini hal sangat yang tidak manusiawi menurut saya juga kan. Istilahnya kita sedang tidak stabil gitu loh. Loh, kok kenapa malah dikorupsi? Ya semakin udah jatuh, semakin jatuh gitu kan. Ini menurut saya memang sesuatu hal yang yang sangat tidak stabil yang benar-benar sedang amburadul lah di Indonesia ini. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aji. Kemudian untuk narasumber terakhir kita, bagaimana sih pandangannya terhadap perekonomian Indonesia saat ini? Mbak Fathia Khonsa. Perekonomian Indonesia saat ini ya sebenarnya satu sih, perekonomian Indonesia saat ini tuh sedang tumbang karena menurut data Indonesia mengalami penurunan ekonomi setelah 3 tahun terakhir kali 2017 Indonesia mengalami penurunan, kemudian mengalami penurunan lagi akibat pandemi sekarang ini. Banyak angka kemiskinan naik, pengangguran juga naik. Ya pada intinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja ekonominya. Begitu. Baik, terima kasih. Itu tadi pandangan dari Mbak Fathia Khonsa. Lalu menurut Mbak Fathia, apa sih perbedaan yang sangat dirasakan mengenai ekonomi di masa pandemi dan sebelum pandemi ini? Baik, itu tadi pandangan oleh Mbak Fathia Khonsa. Lalu menurut Mbak Fathia, apa sih perbedaan yang sangat dirasakan mengenai ekonomi di masa pandemi dan sebelum pandemi ini? Perbedaan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi ya. Sebelumnya kan sebelum pandemi itu saya tuh sering keluar, kayak
ngelesin dan lain sebagainya. Tapi ketika pertama kali virus corona itu masuk ke Indonesia, terus mulai menyebar karena saya waktu itu tinggal di Yogyakarta, kemudian kota tetangga kita Solo waktu itu zona merah, kemudian Yogyakarta akhirnya terdampak. Pada awal-awal itu saya benar-benar bisa dibilang nggak ada pemasukan, maksudnya nggak bisa ngelesin, terus di pondok pesantren juga anak-anak diliburkan, jadi benar-benar kerasa sih, jadi kayak pengangguran gitu, mahasiswa yang pengangguran. Biasanya kan setidaknya bisa ada pemasukan gitu buat meringankan gitu kan, tapi ya itu yang paling berdampak sih. Tapi alhamdulillahnya setelah pandemi berlalu beberapa bulan, Indonesia mulai berbenah kan, pemerintah mulai berbenah karena banyaknya yang dirumahkan, kemudian banyak pengangguran, sedangkan kita masih harus makan, maksudnya rakyatnya harus tetap makan. Akhirnya Indonesia menggaungkan waktu itu yang tatanan hidup baru. Jadi kita tuh berdampingan dengan COVID, kita keluar tapi menggunakan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi untuk saat ini menurut saya sudah lumayan stabil karena kita kan warung-warung udah mulai buka, toko-toko juga sudah mulai buka. Jadi perekonomian sudah kembali membaik daripada di awal pandemi waktu itu gitu. Cukup sepertinya dari saya. Menurut Mbak Fatia, mungkin awal-awal berasa seperti pengangguran, namun sekarang sudah stabil lagi. Lalu bagaimana menurut Mas Fariza sendiri perbedaan sebelum pandemi dan sekarang? Baik, itu menurut Mbak Fatia tadi yang awalnya berasa pengangguran selama pandemi ini. Lalu bagaimana menurut Mas Fariza sendiri? Oke, perbedaan kondisi ekonomi antara sebelum pandemi kemudian dengan ketika pandemi. Tadi sebelum pandemi sudah saya sampaikan ya, kita sampaikan bahwasanya ya ekonomi tidak stabil walaupun orang-orang tetap dapat bekerja, mendapatkan hasilnya. Ada yang sebagai pegawai negeri ya, mereka sudah dapat gaji bulanan seperti itu. Untuk ketika pandemi menyerang, tentu ini berbeda-beda kondisi masyarakatnya. Kalau bagi pegawai negeri, contohnya yang mereka sudah ada penghasilan tetap, ya mereka walaupun tidak bekerja di sekolah, tidak misalkan guru tidak harus berangkat ke sekolahan, mereka tetap mendapatkan penghasilan yang sama, atau mungkin bahkan bisa jadi lebih irit karena mungkin tidak keluar bensin dan lain-lain. Kalau bagi saya pribadi, alhamdulillah kalau terkait pemasukan ekonominya ya tidak ada yang berkurang karena saya bukan pedagang, tapi saya bekerja di satu instansi yang memberikan gaji tetap kepada karyawannya seperti itu. Dan alhamdulillah selama masa pandemi instansi saya tetap bisa memberikan gaji tetap tersebut. Ya, jadi untuk pemasukan tidak masalah walaupun harga-harga naiknya pengeluarannya jadi lebih gitu ya. Nah, adapun untuk yang paling dirasakan dampak pandemi ini mungkin untuk pedagang-pedagang kecil, untuk pelaku usaha kecil. Contoh saja pedagang somai, pedagang cilok. Ya, biasanya di pesantren saya itu ketika jam istirahat ada pedagang-pedagang baik cilok, dawet, somai maupun yang lain-lain, telur gulung lah, itu datang ke pesantren berjualan dan laris gitu, santri-santri juga pada beli. Tapi ketika pandemi datang, itu semua kebijakan dari pesantren kita larang mereka untuk berjualan di sini ya, karena kita menjaga pedagang-pedagang luar agar tidak berjualan di pesantren terlebih dahulu selama kondisi tersebut. Tentu itu kan menjadikan sulit bagi mereka.
yang tadinya mereka bisa mendapatkan penghasilan di sini, mereka jadi harus mencari-cari tempat lain. Begitu pula kan, apalagi sekolah-sekolah juga ditutup ya, siswa-siswa belajarnya dari rumah, yang mereka penghasilan utamanya kalau pedagang-pedagang keliling ini kan mereka di sekolah-sekolah ya, baik SD, SMP, SMA seperti itu. Tentu saja dengan sekolah diliburkan, belajar dari rumah, mereka jadi kesulitan ya, yang biasanya mereka tinggal ngetem aja di sekolahan, mereka jadi harus keliling-keliling lagi nyari anak-anak seperti itu, karena pangsa pasar mereka kan anak-anak seperti itu. Nah, begitu pula kalau malam biasa mungkin ada pedagang nasi goreng seperti itu ya, atau ya kalau di Gunung Kidul terkenal namanya bakmi Jawa ya, kalau teman-teman semua pernah merasakan. Nah, itu semua kebanyakan jadi tutup ya. Entah kalau mereka nekat buka ya, tetap buka di masa pandemi, tidak akan ada yang beli karena tidak ada masyarakat yang berani keluar, apalagi di masa-masa awal-awal pandemi ya. Kemudian mungkin juga mereka yang merasa khawatir dengan kesehatan diri mereka, sehingga mereka ya udahlah tidak berjualan dulu. Dengan mereka tidak berjualan terlebih dahulu itu kan pemasukan mereka jadi berkurang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kondisinya. Jadi ada perbedaan antara mungkin orang-orang yang sudah mungkin seperti pegawai negeri, terutama mereka sudah mendapatkan gaji tetap, tentu tidak banyak pengaruh bagi mereka ya pemasukannya. Nah, akan tetapi bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang-pedagang asongan, pedagang keliling seperti tadi itu, tentu itu sangat berdampak sangat besar bagi mereka. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fariza. Kemudian bagaimana pendapat menurut Mas Aji? Baik, terima kasih. Menurut saya pribadi, perbedaan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, ya otomatis kita memang merasakan semua, ya kan. Kayak dikit-dikit kita harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer, harus jaga jarak, ya kan, harus ini itu biar kita untuk menjaga dari COVID ini kan. Terus apalagi tentang perekonomian kan, memang ini sangat kerasa sekali, terutama bagi kita kalangan yang di bawah seperti itu kan. Kayak saya aja sendiri kan pribadi kan jualan di alun-alun kan. Itu ketika saya ngobrol ke sesama teman pedagang, itu ya mereka pun banyak yang mengeluhkan istilahnya penghasilan mereka berkurang seperti itu. Apalagi di alun-alun itu pusatnya kota kan. Jadi di situ banyak kantor DPRD, kantor DPR itu kan. Itu mereka itu kan dapat penghasilan dari para pegawai kantor tersebut. Nah, ketika mereka jam istirahat, mereka pada beli di kantin, di warung-warung situ, seperti itu kan. Cuma ketika pandemi ini terjadi, ketika semuanya harus online, harus stay di rumah, maka otomatis dong penghasilan mereka berkurang drastis. Yang tadinya sehari bisa sampai 100 orang, mungkin sekarang sekitar 15 atau berapa orang saja gitu loh. Yang hanya orang lewat saja seperti itu kan. Terus ada lagi teman saya, dia kerja sebagai sambilan ojek online gitu kan. Tapi ketika pandemi ini saya tanyakan kan, gimana kira-kira ada perubahan nggak gitu kan. Kayak kerja banget gitu. Jadi emang pengaruh sekali gitu kan. Sampai bahkan dia pun memutuskan untuk cuti kuliah demi istilahnya mencari tambahan biar lebih banyak tambahan gitu loh. Terus saya juga kan, ibu saya kan penjahit gamis gitu kan. Jadi ketika sebelum pandemi, ketika kita mau beli bahan ataupun istilahnya order gitu ya, itu alhamdulillah lancar seperti itu loh. Jadi ada aja barang datang gitu. Cuman ketika pandemi ini, ketika kita mau belanja atau mau itu, ada aja istilahnya barangnya nggak bisa itu, atau nggak barangnya belum bisa. Ini karena dari pengirimannya belum bisa gitu kan, dari sana pihak sananya seperti itu. Jadi ya kita harus memutar otak gitu loh. Gimana berarti cari bahan yang lain, ke distributor yang lain seperti itu. Jadi yang tadinya kita udah bisa lancar, kita harus putar otak lagi seperti itu.
Jadi emang kerasa banget sih perbedaannya gitu loh. Yang tadinya kita udah lancar, udah berjalan normal, lalu dengan adanya pandemi ini kita jadi harus memutar otak lagi gitu loh. Biar semuanya kembali seperti semula. Ya walaupun tidak seperti sedia kala, cuma setidaknya kita emang harus berusaha untuk lebih baik daripada diam di tempat gitu loh. Mungkin itu pendapat saya pribadi. Baik, terima kasih Mas Aji. Lalu menurut Mas Aji, bagaimana cara kita menyikapi atau melewati keadaan ini? Baik, cara menyikapinya. Cara menyikapinya itu ya namanya kita sudah dapat kayak gini ya pertamanya kita legowo. Istilahnya di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Kemungkinan Allah ketika menurunkan COVID ini ya mungkin suatu saat pasti ada hikmahnya yang terkandung gitu kan. Kita yang pertama terima aja gitu kan, legowo. Semoga aja ada hikmah yang bisa kita ambil gitu kan. Ada kebaikan ke depannya. Terus kita juga harus bisa mengikuti gitu loh apa yang udah diatur oleh pemerintah. Soalnya kan pemerintah kan juga punya apa namanya tim peneliti juga kan istilahnya cara-cara supaya COVID ini biar bisa lebih kecil gitu loh apa kapasitas jangkauannya itu kan kayak peraturan protokol tentang kesehatan seperti yang kita ketahui itu seperti memakai masker ketika keluar rumah lalu membawa hand sanitizer ketika ke ATM sekarang sudah disediakan apa tempat pencuci piring atau pencuci piring tempat cuci tangan lalu apa namanya di setiap toko seperti itu ya, terus untuk perekonomiannya ya itu seperti yang saya bilang tadi apa kita harus bisa memutar otak gitu loh kayak tadi kan ibu saya kan jahit gamis kan cuman karena gamis bahannya juga rada susah ya dulu ada bahan-bahan istilahnya yang bisa itu ya kita olah gitu loh kita olah apalagi kita kan emang lagi butuh masker gitu kan ya kita memanfaatkan itu gitu loh memanfaatkan peluang ketika orang-orang butuh masker gitu kan jadi kita membuat masker gitu loh apalagi waktu pas pertama awal-awal begitu kan masker kan sangat langka ya kan dengan harga yang mahal gitu maka oleh apa namanya dari peluang itu kita membuat masker untuk istilahnya dijual tapi yang biar semua orang itu dapat merata seperti itu intinya seperti itu jadi kita ya pertamanya itu menerima lalu menjaga juga kan agar apa jangkauan COVID ini udah ya berhentilah kita berharap sekali gitu. Terus ya dalam perekonomian juga kita harus memutar otak gitu loh biar kita itu bisa tetap jalan biar tetap dapat rezeki tapi dengan cara yang istilahnya menjaga juga keamanan dari COVID ini. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aji. Itu menurut Mas Aji sendiri dengan cara mengikuti pemerintah. Lalu bagaimana nih dengan dua narasumber kita yang lain? Bisa dijelaskan mungkin dari Mbak Fatia? Untuk menghadapi pandemi saat ini ya pertama memang bersabar dan bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa dikasih sehat, kita masih bisa makan, kita bukan orang yang paling terdampak dari pandemi ini. Kemudian ikuti terus, bukan ikuti terus, maksudnya kita patuh dengan protokol ya, kita harus jaga kebersihan, kalau keluar harus memakai masker, kemudian hand sanitizer jangan pernah ketinggalan. Terus tadi kata Mas Aji harus memutar otak. Jadi di masa-masa pandemi ini tuh justru kita tuh dituntut untuk berpikir lebih kreatif. Kita harus mikir gimana nih kita untuk mendapatkan uang di masa pandemi ini. Kan kita juga bisa memanfaatkan teknologi kan. Kita bisa memanfaatkan teknologi online karena pandemi ini itu kan bisnis online itu kan semakin pesat ya karena orang kan takut untuk keluar rumah. Kemudian seperti tadi penjahit bisa produksi masker,
Ya seperti itu sih, kurang lebih begitu. Lalu bagaimana pendapat diri? Oke, kedengeran ya suara? Halo? Iya, Mas, silakan. Oke, terkait bagaimana kita melalui pandemi ini, tentu saya sangat sependapat. Halo? Ya, Mas. Lanjut. Oke, maaf, jaringannya buruk. Tentu saya sangat pendapat dengan Mas Aji dan Mbak Honsa, bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus legowo, ikhlas menjalani pandemi ini. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tentu berbaik sangka kepada Allah, ya. Insya Allah Allah akan berikan jalan terbaik, ya. Kalau kita bersabar pun kita mendapat tentu saja dan apa namanya kalau kita tetap menjaga kesehatan kita, bagaimana kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan kita, terlebih ketika kita mau keluar dari rumah maupun lingkungan tempat tinggal kita. Kita berada di Muhammadiyah ya. Kita kuliah di bawah naungan Muhammadiyah dan alhamdulillah Muhammadiyah salah satu ormas yang paling ketat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini. Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang paling ketat, paling banyak perhatiannya dalam pandemi COVID-19 ini. Dengan MCCC dan dengan MCCC-nya sangat ketat sekali ya. Sekolah-sekolahan sampai sekolah Muhammadiyah tetap dihimbau sampai sekarang dari tingkat SD sampai tingkat universitas untuk tetap belajar di rumah seperti itu. Tentu di Muhammadiyah juga tidak hanya sekedar ahli-ahli sains, ahli dokter-dokter ahli, akan tetapi juga banyak ulama-ulama yang tentu saja kita sebagai seorang muslim, terlebih sebagai seorang pelajar, hendaknya mengikuti arahan dari ulama-ulama, terkhusus ulama-ulama yang berada di Muhammadiyah. Nah, kemudian untuk perekonomian, bagaimana kita melewatinya, tentu ya kita betul tadi, kita harus bagaimana memutar kita agar kita tetap dapat melangsungkan hidupnya. Pesantren ya, di pesantren saya jika santri-santri dipulangkan tentu di situ ada pengurangan biaya bulanan ya. Ini tentu sedikit banyak juga mempengaruhi keuangan pesantren seperti itu ya, yang tadinya mungkin sekian kemudian berubah menjadi bahkan di masa-masa seperti ini para wali santri, halo, wali santri juga lebih seret, lebih sulit untuk apa namanya mengeluarkan uangnya untuk membayar biaya bulanan. Terlebih kan perekonomian mereka juga mungkin kesulitan dalam masa seperti ini. Nah, dalam dunia pendidikan seperti ini, bagaimana caranya mereka juga agar tetap dapat membayarkan kewajiban mereka? Ya, bagaimana kita sebagai penyelenggara pendidikan juga memberikan hak-hak mereka sesuai hak-hak mereka ya. Mungkin kita bisa berinovasi dalam hal pendidikan. Kalau misalkan masih belajar di rumah, ya bagaimana kita bisa bertatap muka dalam online itu, dalam daring itu, bagaimana caranya tetap kondusif, bagaimana caranya tetap efektif pembelajaran yang kita berikan, sehingga apa namanya hak-hak mereka, hak pendidikan anak-anak ini tetap terpenuhi, sehingga hak-hak pendidikan anak-anak ini tetap terpenuhi dan juga para wali merasa puas dan insya Allah untuk mengeluarkan rupiahnya, membayarkan pendidikan anak-anak mereka tentu tidak keberatan seperti itu. Oke, kemudian bagaimana untuk pedagang-pedagang kecil tadi ya,
bagaimana cara mereka menghidupkan ekonomi mereka. Sekarang sudah mulai era new normal, berarti orang-orang sudah mulai berani keluar ya kalau sekarang. Berarti mereka bagaimana caranya para pedagang ini juga harus menerapkan protokol kesehatan mereka. Mungkin dengan menyediakan hand sanitizer, mereka senantiasa pakai masker, para pedagang ini senantiasa pakai sarung tangan, senantiasa menjaga kebersihan, kehigienisan barang dagangan mereka. Tentu insya Allah dengan seperti itu masyarakat tidak akan takut membeli dagangan-dagangan mereka. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Fahriza. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Apa harapan Mas-Mas dan Mbak ke depan terhadap bangsa Indonesia? Dimulai dari Mas Fahriza. Maaf Mas Fahriza, suaranya belum sampai ke sini. Oke, sambil menunggu Mas Fahriza, kita beralih ke Mbak Fatia. Apa harapan Mbak Fatia untuk Indonesia ke depan? Harapannya Indonesia perekonomiannya semakin membaik, karena saya tadi tuh baru saja membaca artikel tentang pendapat rakyat Indonesia tentang kepemimpinan pemerintahan zaman sekarang, tentang perekonomian khususnya. Jadi datanya itu ya 39% itu puas dengan perekonomian sekarang, kemudian 51%-nya menganggap buruk, dan sisanya 5%-nya dari survei tersebut mengatakan bahwa sangat buruk. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia itu sangat carut-marut kan, apalagi ketika corona, angka kemiskinan naik, kemudian pengangguran juga naik. Jadi harapannya pemerintah semakin berbenah dan corona semoga segera teratasi, kita bisa solid, tidak menyalahkan satu sama lain tentang pandemi ini, nggak ribut ini salah pemerintah atau salah rakyatnya atau salah nakesnya, kita tidak usah memperdebatkan itu. Semoga Indonesia kedepannya semakin baik dan UMKM yang sekarang sudah digencarkan juga oleh pemerintah itu bisa membuahkan hasilnya begitu. Cukup. Terima kasih Mbak Fatia atas jawabannya. Bagaimana dengan Mas Aji? Apa harapan untuk bangsa Indonesia ke depan? Baik, terima kasih. Harapan Indonesia untuk kedepannya, ya ini harapan kita semua ya, harapan kita di dunia istilahnya. Kita semua berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu, cepat berhenti, udah tidak ada lagi yang jadi pasien COVID seperti itu kan. Karena ya supaya perekonomian kita ini kembali normal, semuanya, bukan hanya perekonomian itu kan, pendidikan, semuanya lah, supaya kembali normal biar kita bisa keluar dengan santai tanpa menggunakan masker, dengan istilahnya bebas itu kan, istilahnya yang normal kembali seperti itu. Kita semua pasti berharap seperti itu kan. Lalu caranya itu ya supaya cepat berhenti itu ya kita harus menjaga protokol juga kan. Jadi dengan cara kita menjaga diri kita berarti menjaga sesama. Dengan menjaga sesama berarti kita menjaga Indonesia. Dengan menjaga Indonesia berarti sama aja kita menjaga dunia gitu kan. Dengan kita menjaga diri kita berarti berkeinginan untuk menghentikan
dari pandemi seperti ini gitu loh. Kalau kitanya nggak bergerak, ya lalu kapan mau berhenti gitu kan. Jadi dimulai dari kita sendiri gitu loh. Biar semua pandemi ini berhenti, kembali normal lagi seperti sedia kala. Ini seperti itu dari saya. Jadi harapannya pandemi ini cepat berakhir seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aji atas pendapatnya. Bagaimana Mas Fariza? Bagaimana tanggapannya dan harapan ke depan terhadap bangsa Indonesia? Oke, harapan saya tentu saja terhadap bangsa ini, ya kita semua berharap pasti pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali berjalan normal. Kemudian harapannya kepada pemerintah tentu saja lebih serius lagi dalam menangani masalah pandemi kemanusiaan ini. Ya, kalau kita lihat track recordnya memang ya Indonesia terkesan paling lambat ya dalam menangani permasalahan pandemi ini. Di negara-negara lain sangat cepat responnya, tapi Indonesia kita lihat dulu di awal-awal pandemi juga agak kurang perhatian seperti itu. Bahkan kalau kita lihat komentar-komentarnya dari Menteri Kesehatannya ya komentar yang sangat-sangat tidak bagus ketika itu ya. Masa kita disuruh cuma makan nasi kucing saja sembuh gitu ya kan. Baik. Kemudian terlebih seperti yang disampaikan Mas Haji tadi, masa pandemi kok malah ada yang korupsi. Yang dikorupsi bukan main-main, bansos ya, bansos yang itu diperuntukkan untuk masyarakat itu dana akibat dampak pandemi Covid ini ya. Kalau yang dikorupsi ya hal lain ya terkait mungkin yang tidak terkait dengan bantuan masyarakat lah, mungkin masih bisa ya tidak bisa dimaafkan juga, tapi itu hal yang mungkin wajar. Tapi kalau wajar di Indonesia ya karena korupsi banyak sekali. Tapi kalau bansos yang dikorupsi ya itu sangat keterlaluan sekali. Nah ini tentu menjadikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu menjadi hilang. Ya wajar saja ketika masyarakat kemudian tidak patuh terhadap pemerintah karena adanya hal-hal tersebut. Nah seharusnya pemerintah memperbaiki hal-hal tersebut ya agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga kembali lagi seperti itu. Dan seharusnya pemerintah juga banyak belajar ya tidak hanya kepada negara-negara lain, mungkin perlulah membuka bagaimana meningkatkan perekonomian di Indonesia ini, perlulah membuka sejarah-sejarah tentang kekhilafahan Islam dulu ya. Kita tahu cerita yang sangat masyhur, kisah dari masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ya, di zaman kekhalifahan Bani Umayyah ya, khalifah yang paling sukses ketika itu ya. Karena kisah yang kita dengarkan adalah bahwasanya di zaman beliau itu tidak ada masyarakat yang dalam tanda kutip miskin, kekurangan ya, karena semuanya mendapatkan jatahnya masing-masing, semuanya rata mendapatkan jatahnya. Zakatnya mereka jalan, betul-betul jalan, tidak ada korupsi, dan rakyatnya ketika itu sejahtera. Nah, kalau ada kisah kesuksesan dalam perekonomian seperti itu, kenapa kemudian hal seperti itu tidak ditiru gitu oleh masyarakat Indonesia maupun dunia seperti itu. Kalau kita lihat kan memang pemerintahan Islam ya yang paling sukses dalam memimpin dari segi apapun gitu ya. Jadi kenapa sistem yang bagus seperti itu dalam pemerintahan Islam itu kemudian ditinggalkan saat ini? Saya tidak tahu apakah mungkin kurang relevan dengan zaman. Ya tentu saja ketika bersandarnya kepada Al-Quran dan Hadis, tentu Al-Quran kan selalu relevan dengan zaman apapun seperti itu. Nah, kemudian untuk kita sendiri ya harapannya tentu saja ya mari kita bersama-sama jaga kesehatan baik diri kita maupun orang lain, selalu terapkan protokol kesehatan. Kita harap masyarakat Indonesia bisa patuh dan juga di masa seperti ini dibutuhkan rasa saling membantu gotong royong yang sangat tinggi. Ya kita lihat ada saudara-saudara kita yang kesusahan karena dampak pandemi ini, tentu saja kita
berikan bantuan. Dan kita lihat Indonesia ini luar biasa, tidak hanya pandemi saja yang menyerang di mungkin tahun 2020 kemarin. Kalau kita lihat banjir juga ada di mana-mana, ya, ya ada apa namanya, kejadian ada bencana-bencana di mana-mana, itu juga menjadi apa namanya, coba ujian tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita seharusnya sadar untuk kita saling membantu saudara sesama kita, seiman maupun sebangsa gitu. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahriza atas pendapatnya. Baiklah, kita sama-sama mempunyai harapan besar untuk Indonesia, dan juga kita semua berharap bahwa pandemi akan segera berakhir, semoga saja, dan kehidupan kita akan bisa berjalan normal, bukan hanya new normal ya. Dan juga kita sebagai rakyat pasti menginginkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara maju dan besar, dan dapat memanfaatkan potensi dan kekuasaan yang dimiliki dengan maksimal dan bijaksana. Baik, Mas Fahriza, Mbak Fathia, dan Mas Aji, terima kasih atas pendapatnya. Itulah tadi perbincangan kita dengan tamu kita hari ini. Tentunya Anda semua telah menyimak pendapat yang telah diberikan oleh narasumber. Pada masa pandemi banyak sekali dampak negatif yang kita rasakan. Banyak para pekerja yang di-PHK oleh perusahaannya. Banyak juga pekerjaan formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi ini, seperti guru, dokter, karyawan, para pedagang, buruh, petani, mahasiswa, dan masih banyak lainnya. Mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan yang lebih prihatinnya ada yang sampai menutup perusahaannya. Tentunya dengan peristiwa yang terjadi, pemerintah tidak tinggal diam. Apapun yang dilakukan pemerintah kita sebagai rakyat hanya menginginkan keputusan terbaik dan keadilan yang merata. Sayang sekali pemirsa, waktu kami menemani pemirsa telah habis. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fahriza, Mas Aji, dan Mbak Fathia yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu. Akhirnya, saya Esti Paria Febriani bersama rekan saya Risma Humairo Aulia Hasana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.